Nah sebelumnya saya pengen perkenalkan diri dulu. Ini ada dua orang bintang tamu kita, namanya Cina Tali sama Korudi. Ya, nah ini kebetulan dua orang ini timnya saya juga, jadi cukup kenal lah gitu ya. Walaupun tidak kenal sedekat-dekatnya, berbahaya kalau kenal makin dekat katanya. Ntar nggak pulang-pulang, ditanya-tanyain mulu ya Korudi ya. Oke, selamat malam buat Cina Tali dan Korudi. Thank you banget sudah mau hadir di acara malam ini untuk kita saling sharing, berbagi informasi. Nah ini teman-teman kan di sini baru pertama kali, ada yang baru pertama kali hadir. Paling bingung ya, ini acara apa sih? Bukan seminar, tenang aja Bapak Ibu ya yang baru pertama kali datang. Ini acaranya santai-santai, ngobrol santai. Kita pengen tahu kisahnya tentang siapa sih Cina Tali ini, pekerjaannya apa, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu ya. Oke, silakan. Boleh diri, boleh duduk. Selamat malam teman-teman. Malam. Belum pada makan malam ya? Belum. Selamat malam teman-teman. Malam. Salam kenal, saya Natali. Saya join di bisnis ini 17 Agustus 2021. Ketika itu promo Ruby hari terakhir. Ya, 17 Agustus itu bermakna sekali buat saya. Kan hari apa Bapak Ibu? Kemerdekaan. Nah, itulah harapan saya. Saya berharap suatu hari saya akan mengalami namanya merdeka finansial. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi awal saya bergabung itu langsung ya kok? Langsung aja. Oke, awal saya bergabung itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Ntar dulu. Belum ya? Jangan langsung yang itunya jangan. Jadi apa dulu? Ntar dulu, mau nanya dulu Cina Tali ini Boleh. anak berapa? Oke. Ya kan kenalan dulu dong, jangan. Iya, benar. Ya udah semangat banget saya Iya, mau langsung. cerita. Sebelumnya mohon maaf, suara saya nggak begini sebenarnya. Saya bukan rocker, saya bukan lady rocker. Saya ibu rumah tangga, dan kebetulan karena kemarin yang seperti kita semua ketahui ya, persidangan David itu sungguh menyita tenaga, pikiran, dan suara saya. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, saya senang bisa hadir di sini. Terima kasih undangannya, Koyo. Saya senang bisa berbagi berkat bersama Bapak Ibu. Saya ibu rumah tangga, anak saya 3. Kalau ada yang bisa tebak usia saya boleh di sini. Ada gift gitu nggak sih kok? Dapat hadiah ya? Ada gift gitu nggak sih kok? Nggak ada ya? Nggak ada. Nanti surprise mungkin. Oh, surprise. Oke, ada yang bisa tebak usia berapa saat ini? 40, 32, 38, 36, 45, 35. Berapa? 50. Aduh, berbahagianya di usia 50 seperti ini. 55. Oh my god. Berarti si Bauso nggak ngaruh dong. Usia saya saat ini 45 tahun. Saya tepat. Berapa? 45 tahun. 45 saya kasih hadiah deh. Ada 2 Koyo, ada 2 yang dapat hadiah. Jangan banyak-banyak, stoknya nggak ada nih. Ada 2 Pak Koyo. 2. Terima kasih untuk yang menyebut saya. Terima kasih. Oke, satu lagi siapa? Nah. Ya, terima kasih. Untuk yang menyebut usia saya di bawah 30 tahun atau di bawah 45 tahun, terima kasih. Berarti sebab usulnya pengaruh. Dan anak saya 3, yang paling besar kuliah di UGM semester 4. Yang nomor 2 Renjiro, yang teman David itu ya Bapak Ibu. Yang terakhir SD kelas 2 usia 7 tahun. Jadi kebayangnya Bapak Ibu betapa saya ingin sekali sehat. Karena saya masih punya anak kecil, perjalanan saya masih panjang untuk membuat dia minimal sampai lulus kuliah, gitu. Nah, pekerjaan saya apa? Ada yang bisa tebak, Bapak Ibu? Ibu rumah tangga. Itu bukan pekerjaan, Pak. Itu nasib. Itu takdir saya sebagai ibu rumah tangga. Ada yang tahu mungkin? Oke, saya itu dulunya tukang kue. Saya tukang kue, saya juga waktu pandemi, Bapak Ibu ngerasain kan ya, tidak ada yang mau pesan kue karena takut. Yang jualan baik pun yang mesen. Lalu saya balik putar profesi, apa ya kira-kira yang pandemi itu bisa laku? Oke, jualan buah, saya jualan buah. Jualan masker, saya jualan masker. Jualan alat itu,
bikin Oksigen. Jadi oksigen apa tuh namanya? Jadi masukin air keluar oksigen. Jadi nggak perlu isi tabung gitu. Itu Panci bukan? Rebus air baru. Jadi waktu itu adalah bisnis yang paling menguntungkan buat saya. Karena satu alat itu saya bisa untung jutaan. Karena waktu itu masih impor, jadi nggak ada yang jual di Indonesia. Jadi itu open PO nunggunya tuh bisa seminggu 2 minggu. Tapi itu yang pesan luar biasa. Sampai akhirnya saya untungnya tuh lumayan tuh puluhan juta saat itu. Tapi apapun saya lakukan, bukan karena suami saya kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, bukan. Tapi kayak emang dasarnya saya nggak bisa diem. Dari kuliah tuh emang modelnya tuh yang cari, apa yang bisa kita cari nambah-nambah uang jajan. Nah itu keterusan sampai menikah, apa yang bisa nambah-nambah tiap bulan gitu. Nah kebetulan saat itu suami saya bilang gini sama saya. Suaminya mana? Oh ini suami saya. Oh itu. Oh ya tadi anak 3 ya, suami 1 ya Bapak Ibu. Anak saya 3, suami saya 1. Terus suami saya waktu itu bilang gini, kan waktu itu masih pandemi. Terus anak mau masuk SD. Terus dia bilang gini, Mi boleh nggak saya minta tolong kamu satu hal aja. Ini anak kan mau masuk kelas 1 SD. Sementara kamu tuh kalau terima pesanan kadang nggak apa ya namanya? Lupa waktu. Jadi saya tuh bener-bener gini loh, terima pesanan kan seneng ya ibu-ibu. Sini ada yang terima pesanan-pesanan gitu nggak? Open PO atau apapun. Nah itu kan kita kalau terima pesanan gitu kan kayak bahagia banget ya, seneng, banyak gitu yang pesen. Tapi pas begitu ngerjain, ya Tuhan ini banyak banget ya pesanan gitu. Nah itu sama saya yang alami. Jadi suami saya tuh satu sisi dia sebenarnya nggak terima saya terima pesanan karena menurut dia, aduh apa gue kurang ya nyukupin lo kok sampai lo lembur-lembur gitu, maksudnya bela-belain banget kerjaan pesanan gitu. Nah saya tidak menggunakan jasa pembantu rumah tangga. Jadi kebayangnya ibu-ibu ya, saya anak 3, anak bulu 2, 5 ya, jadi anak saya tambah suami yang anak dewasa ya 1, terus tambah terima pesanan tanpa pembantu rumah tangga. Memang ada kadang-kadang cabutan aja kalau misalnya pesanannya over, saya terima, maksudnya ada tambahan pekerja gitu. Nah dia bilang, ini anak mau masuk SD, dia harus sekolah pagi, banyak tugas, dan kamu bisa nggak kurangin dulu pesanannya, ya udah, saya oke, iya. Tapi dalam hati saya sebenarnya saya nggak terima, maksudnya, aduh ini gimana, udah biasa terima duit gitu ya, terus tiba-tiba dikurangin pesanan, duit nambah apa kurang kan, karena pesanan dikurangin. Terus saya doa tuh, saya bukan tipikal orang yang tiap minggu ke gereja, bukan. Saya juga bukan tipikal yang tiap hari baca Alkitab, juga bukan. Tapi satu hal saya percaya di agama manapun, kalau kita meminta sama yang kuasa pasti dikabulkan, entah sekarang, entah besok, entah nanti, entah enggak dikabulkan gitu kan ya. Nah saya doa tuh saat itu, saya bilang, Tuhan saya mau nurut suami saya, tapi jujurnya tuh saya nggak terima kalau uang saya tuh berkurang tabungannya. Maksudnya boleh nggak kasih saya kerjaan yang saya bisa lakukan sembari saya nunggu anak saya sekolah, tanpa perlu saya, maksudnya nggak perlu berargumen dengan suami lah gitu, bahwa saya, aduh gue tuh pengennya uang tambahan gue tuh tetep gitu. Nah dilala itu teman saya 17 Agustus itu pagi WhatsApp saya ngasih tahu, join gue ini yuk gitu. Dan itu saya merasa, join AFC, join, Jelas dong. join apa ya? Join AFC. Jadi waktu itu dia ngasih flyer yang promo Ruby, dan itu hari terakhir gitu. Saya langsung, hari terakhir, wah 1.700.000 sudah bisa punya bisnis gitu kan. Wah kan saya dapat untung yang itu tuh, yang alat kesehatan itu. Ya 1.700 mah kecil gitu dalam hati ya, maksudnya buat bisnis tuh buat saya, dibanding waktu saya mau mulai bisnis kue gitu, ini mah kecil gitu. Terus dapatnya makanan sehat pula, terus saya berharap saya sehat juga kan. Karena pernah suatu saat tuh anak saya umur 5 tahun saat itu, dia bilang gini, Mami nanti kalau aku udah kuliah kayak Cici, Mami masih ada nggak ya, Mami sakit nggak ya gitu. Nah itu pertanyaan itu sangat menohok saya, karena mungkin karena kakak-kakaknya gede ya, jadi dia pemikirannya menurut saya agak dewasa dibanding anak-anak seumurnya gitu. Jadi pertanyaan, iya benar juga ya, mungkin karena dia suka dengar saya, aduh ini sakit, aduh ini pegel nih apa gitu. Jadi ini Mami kalau aku udah seumur Cici, nanti Mami masih ada nggak ya. Itu buat saya tuh sangat
ya Allah gitu, anak gue umur 5 tahun nanyain mamanya ntar masih ada apa enggak gitu kan. Nah itu juga salah satu yang bikin saya oke, ini makanan kesehatan, berarti bisa menutrisi badan saya. Nah mungkin halo Ko Budi, selamat malam, saya Natali Ko. Welcome Ko Budi. Welcome Ko Budi. Nah jadi saat itu tanpa banyak pikir, tanpa banyak bertanya, saya cuma waktu pas dikirimin flyer itu saya ngecek di Google. Saya ngeceknya gini, lucu deh. Ini boleh diikutin oleh para calon prospek ya, para calon member, ini boleh diikutin tips saya. Waktu saya menerima flyer itu, saya langsung ngecek di Google apa? Penipuan AFC. Saya nggak nyari produknya, saya nggak nyari company profile, saya cuma ketik di Google penipuan AFC gitu. Terus keluar kan, hah ada penipuan AFC gitu kan. Wah saya langsung baca detailnya. Ternyata itu dia nulis penipuan supaya apa? Supaya kita baca sampai habis. Jadi saya benar-benar baca dari A sampai Z terus kagak ada penipuan. Ya gitu loh, itu saya benar-benar ya. Pernah banget jantung berdegup kencang kan, karena saya tahu teman yang nawarin saya itu bukan orang yang kayak maksudnya bukan orang sembarangan lah gitu. Jadi kan gila, masa dia nawarin gue penipuan gitu kan, apa dia nggak ngecek gitu. Terus pas saya baca itu sampai itu, dan itu berita itu tuh bukan yang 1-2 kalimat, itu benar-benar panjang. Jadi saya benar-benar baca dari atas sampai bawah. Saya bilang ya elah, ini mah marketing banget gitu, supaya kita baca sampai akhir gitu. Dan dari situ iya, maksudnya saya ketipu itu artikel penipuan itu. Wah sebenarnya tidak ada penipuan AFC. Udah cuma satu artikel itu aja yang pada saat itu membuat saya akhirnya memutuskan, tanpa saya bertanya banyak sama teman saya. Kenapa? Karena saya udah baca artikel itu kan. Jadi ngapain juga saya nanya sama teman saya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk bergabung. Saat itu juga, jadi itu kan pagi ya, saya buka siang, sorenya saya transfer. Dan itu teman saya langsung, saya langsung jawabnya gini, oke, gue mau join, tanpa babi bu bebo gitu. Nah nanti mungkin di next session bisa panggilkan Apren ya, cerita betapa mudahnya dia merekrut saya. Karena ya udah akhirnya itu berjalan. Nah suatu ketika itu hari pertama saya join ya, produk belum saya terima, bonus itu waktu itu saya terima di hari besoknya, saya terima 150.000. Kenapa 150.000, ada yang tahu Bapak Ibu? Iya betul, jadi waktu itu karena sudah baca artikel itu sampai habis, terus kan waktu itu promo Ruby hari terakhir 17 Agustus, saya nggak tahu tuh ternyata di extend kan. 17 Agustus itu hari terakhir, saya join 2 Ruby promo. Teman saya bilang, udah lo langsung aja join segitiga emas gitu katanya, 3 titik. Waduh, ada sih duit ya, tapi kan kita belum percaya 100% ya gitu. Maksudnya udah gue cobain dulu deh Suba Utsu gitu, karena kan kesehatan. Udah, titik 1, titik 2. Akhirnya titik 1 kan dia yang dapat bonus, titik kedua saya kan. Bonus saya baru 150.000. Kebayangkan Bapak Ibu, kalau kita prospek orang, terus kita bilang, ayo siapa yang mau join sama gue, bisnis nih oke nih, bisnis Jepang, emang bonus lu berapa? 150.000. Ya sama gaji gue bulannya juga gedean gaji gue kali gitu kan. Nah itulah yang terjadi waktu itu hari besokannya teman saya bilang gini, Nat lu kan pebisnis, lu jalan di bisnis ini aja, maksudnya joinnya jangan Ruby, Diamond aja gitu. Jadi setelah saya nyemplung nih, besoknya langsung di follow up lagi untuk Diamond gitu. Terus saya mikir, duit sih ada ya, tabungan yang ini oksigen itu. Terus ya iya kalau bisnis ini jalan. Kalau bisnisnya nggak jalan gimana? Udah modal punya nggak ada, modalnya udah keserap kesini semua gitu. Nah balik lagi, saya doa lagi tuh. Saya bilang, Tuhan, ini kan saya udah join nih, terima kasih ya. Saya merasa ini adalah jawaban dari doa-doa saya. Walaupun saya nggak tahu nih apakah itu benar apa enggak gitu, itu jawaban dia gitu, jawaban Tuhan gitu. Tapi saya menganggap ini adalah jawaban. Saya dikasih bisnis yang bisa dari handphone. Itu pertama. Kedua saya doa bilang gini, Tuhan
disuruh teman saya masukin duit jadi diamond. Ya iya, kalau ini bisnis bisa jalan ke depannya. Kalau mandek gimana? Boleh nggak saya minta clue gitu. Minta clue tuh apa ya? Minta petunjuk ya, petunjuk. Boleh nggak saya minta petunjuk dalam seminggu ini, kalau ada yang mau join 1 orang aja, saya cemplungin semua deh Tuhan gitu, diamond deh gitu. Udah nih, udah dong. Terus saya mikirnya gini, saya udah pede banget tuh, wah pasti saya cemplungin di diamond, karena kan ada saudara saya, ada ipar saya, ya kan. Ya siapa sih saudara yang nggak mau diajakin sehat, bener nggak? Siapa sih saudara yang nggak mau diajakin kaya gitu? Wah ini pasti boleh. Tapi kan maksudnya saya butuh peneguhan bahwa ini emang jalan saya gitu. Tapi saya juga berpikir, tapi kalau misalnya saya tunjukin nih bonusnya 160.000, apa iya mau? Terus kalau misalnya emang lu udah nyobain khasiatnya? Kan belum, produk belum nyampe hari kedua. Jadi saya berpikiran bahwa kalau sampai ada orang dalam waktu seminggu itu join, itu pasti karena kuasa Tuhan. Bukan karena dia lihat saya, bukan karena bonus saya, bukan karena khasiat produknya gitu. Oke, saya bisa kasih testimoni orang, benar gitu. Tapi kan bukan karena itulah gitu. Udah nih, wah abis itu saya beneran niat nih, saya prospek semua, kan itu masih pandemi ya 2021, jadi prospek melalui WA. Saya prospek tuh, saya undang-undangin jadi di tim kami tuh ada namanya WhatsApp group Business Talk, itu khusus untuk calon prospek yang mau diprospek di WhatsApp, karena nggak bisa Zoom, terus nggak bisa ketemuan kan karena pandemi. Nah, jadi saya undang-undangin nih, di hari ketiga itu dilala ada 1 orang yang saya nggak pernah kontekan WhatsApp, maksudnya nggak intens gitu, nggak kayak teman gitu ya. Itu teman masa lalu saya waktu saya masih SMA, tapi kita sama-sama satu gereja. Kita temanan di Facebook, tapi nggak yang ngobrol gitu ya. Tapi saya tahu nih orang senang bisnis gitu. Mbak mau nggak ini dengerin dulu, simak dulu di WhatsApp grup tentang ini. Oh ya boleh masukin. Malamnya dia join. Itu benar-benar saya langsung malamnya ya, terus paginya saya langsung nih teriak-teriak. Seneng banget kan, karena kan berasa doanya dijawab ya, walaupun saya nggak tahu tuh beneran doa dijawab apa enggak, tapi saya merasa doa saya terjawab saat itu. Oke, gue cemplungin deh 20 jutanya tuh, sama tambah buka .1 Ruby. Jadi Ruby promo. Itu duit sendiri apa duit suami? Duit sendiri kok. Maksudnya itu tidak mengganggu duit ini ya, maksudnya nggak mengganggu duit bulanan, iya benar. Dari kan dengarnya katanya belum setuju ya suami ya. Nah iya, jadi waktu itu kan dia nggak tahu bahwa itu duit mana ya, pokoknya dia berpikiran gue udah ngasih duit kok, duitnya lo pakai gitu istilahnya. Nah waktu paginya saya kasih tahu suami bahwa ada orang yang join gitu ya, apa yang terjadi? Dia marah gitu. Hah? Gimana kamu marahnya? Saya takut nanti kalau salah. Maksudnya kan ini kan ada skip aja. Kalau marah-marah skip aja. Nanti dia yang cerita versi dia ya, maksudnya pokoknya dia marah saat itu. Satu sisi saya mengerti kemarahannya. Kenapa? Karena saya nggak izin dia kan waktu join. Bapak-bapak di sini ya, saya paham sekali gitu bahwa semua kepala keluarga itu punya pride sebagai kepala keluarga, bahwa dia harus tahu apapun yang dilakukan oleh istrinya gitu, walaupun itu uang saya pribadi, tapi kan dia nggak tahu saat itu ya gitu. Jadi saya memahami kenapa suami saya saat itu marah gitu, tapi satu sisi itu membuat saya makin bertekad untuk membuktikan ke suami saya bahwa ini bisnis bener kok, ini saya nggak salah invest kok gitu. Nah nanti beliau akan cerita lebih lanjut tentang apa yang dia, maksudnya kenapa dia bertindak seperti itu saat itu. Dan itu membuat saya jujur sebagai istri tuh kayak sedikit patah arang iya, tapi lebih baik, jadi 20% patah arang, 80% pengen buktiin gitu. Apa? Iya, karena kan udah baca nih, tapi kan belum membuktikan ya. Jadi udah baca nih, artinya, oh ini bagus banget gitu. Terus bisnisnya, wah gila asik banget. Buat saya yang penting saat itu adalah tidak ada tutup poin.
catat ya Bapak Ibu, tidak ada tutup poin itu buat saya 1 poin lebih. Ada MLM yang tidak ada tutup poin, karena saya bukan alergi MLM, semua MLM saya ikutin karena semata-mata pengen itu, harga lebih murah dari harga normal kan. Sebutin aja deh semua MLM, saya member, tapi nggak jalanin bisnisnya karena yang masih tutup poin itu gitu. Nah terus sampai suatu ketika saya istri yang memegang teguh bahwa kalaupun saya menjalankan bisnis, saya mau suami saya terlibat gitu, karena menurut saya suami saya adalah support system saya nomor 1 gitu. Jadi saya perlu berkatnya dia, saya perlu restu dia, perlu tuntunannya gitu, karena kadang ada satu hal yang saya perlu teman diajak tukar pikiran gitu. Nah kalau misalnya suami saya udah awalnya begitu, gimana saya mau ajak konsultasi bisnis, gimana saya mau ajak, anterin dong ke sini gitu, anterin dong ke sono gitu kan ya, kayaknya terus saya mesti naik gojek, terus nanti dituduh yang enggak gitu kan, kamu kemana naik gokar, kamu kemana naik gojek gitu kan ya. Nah saya menghindari hal seperti itu, dan itu saya perlakukan ke tim saya. Jadi maksudnya gini, saya ingin siapapun yang bergabung di tim saya itu suami istri harus saling mengetahui. Jadi misalnya mau aktif ibunya nih, Mbak Nats aku mau dong gitu, misalnya udah bersuami, ya udah kita info juga ke suaminya. Jadi tapi suami saya tuh skeptis, suami saya tuh ini, nah langsung saya bawa nih suami saya, udah ketemuin aja sama suami saya Bu gitu. Begitupun kalau misalnya suaminya yang mau tapi istrinya yang apa sih, ngapain sih gitu. Nah ayo Pak kita ketemuan yuk Pak bersama suami saya gitu. Jadi saya maunya jalannya tuh benar-benar, kalau namanya keluarga kan ini kan Asayama Family Club. Ya saya maunya benar-benar family gitu ya, suami dan istri. Nanti masalah mau jalannya cuma suaminya aja atau istrinya aja, tapi itu penting bagi saya ya, bagi saya pribadi, untuk suami istri itu harus tahu apa sih yang dilakukan oleh pasangan hidupnya. Tujuannya apa sih? Gitu. Karena kan pertama untuk kesehatan dan untuk kesejahteraan keluarga. Jadi kalau pasangan hidupnya nggak tahu, menurut saya tuh kayak pincang gitu loh, nggak bisa total, dia melakukan sesuatu tuh nggak bisa total gitu. Nah, dan waktu saya cobain produknya itu benar-benar, itu hari ketiga tuh saya langsung berasa gila nih produk bener-bener gitu ya, Jepang nih bener-bener gitu. Saya tuh amazed sekali. Yang paling nyata sekali di hari ketiga buat saya itu adalah kulit. Jadi Oke, ya, Natali, ya. Itu disimpan dulu. Simpan dulu ya. Perkenalan diri udah selesai. Makasih, panjangan ya, maaf ya. Apa? Disimpan dulu kulitnya. Biasa begitu Pak. Kalau kita lagi diajak table talk show gitu ya, saya nggak bisa ngomong. Iya. Tapi begitu ngomong nggak selesai Pak. Apalagi ibu-ibu ya. Iya. Oke. Sekarang silakan. Kita tanya ke Pak Rudi. Silakan. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu Ya. semua. Pak Rudi berarti suami dari Ibu Natali. Iya, saya suami dari Bu Natali. Ini leader saya. Kalau di sini saya bukan suami, saya downline. Apa yang mesti saya ceritakan nih Pak? Jadi perkenalkan diri sekilas, kemudian waktu awal bergabung apa sih Pak yang kan tadi katanya menolak nih awalnya. Saya ekstrim. Oh, ekstrim. Jadi, kenapa saya nolak? Tadi ada istri saya bilang bahwa dia ada ikut MLM sebelumnya ya. Saya perhatiin dia ikutin MLM ABC, saya nggak sebut ya. Dari yang modalnya kecil sampai yang lumayan. Saya perhatiin semua. Tapi pada saat itu saya tidak terlibat. Artinya tidak terlibat melihat perusahaannya apa, produknya apa, seperti apa, semua saya nggak terlibat. Karena kebanyakan hampir ke produk-produk ke wanita waktu itu. Nah, berjalannya waktu, istri saya informasi AFC, saya jawab waktu itu, memang jawab dengerinnya seperempat sih, dengerinnya seperempat, saya jawabnya full. Saya jawab begini, nanti saya cek dulu. Habis itu saya ngecek, tiba-tiba dia bilang closing. Wah, dia lompat, saya marah langsung. Saya bilang, wah aduh kamu ceroboh gitu kan. Habis itu saya ngunci diri, saya ngelok, artinya saya nggak mau tahu semua gitu. Tapi dia sabar. Suatu saat saya diajak untuk minta anterin ke mana? Ke Hotel Haris.
Ya, tapi prolognya ada ya. Dia cerita produk ini begitu, begini, begitu. Saya masuk kiri, keluar kiri lagi. Nggak lewat sini, nggak sempat tengah. Kiri lagi. Bentar, karena saya makin skeptis gitu. Suatu saat minta ada acara apa, dia nggak ngomong. Saya mau ketemu teman-teman AFC katanya di Hotel Haris di Puri, masalah Puri Mansion. Puri Mansion. Ya, Puri Mansion, Pak. Oke, saya antar karena saya udah arah pulang dia tiba-tiba minta antar ke situ. Oke, saya anterin. Begitu sampai di hotel, saya bilang saya nggak mau ikut ke acara ini. Terus dia bilang, kok saya cewek masuk ke hotel sendirian? Waduh, benar juga ya. Saya temenin sampai lobby. Saya bilang saya nunggu di ruang tunggu gitu, di lobby. Nah, istri saya bilang lagi, jangan dong, saya kan mau ke ballroom, masa sendirian, jalan sendirian. Saya temenin, ketemu sama Pak Yohanes di lift. Terus Natali jawab salah, ngomong di lift ngomong gini, Pak kenalin nih Pak Yohanes kenalin nih suami saya nggak suka MLM. Dia salah ngomong. Pak Yohanes jawabnya salah lagi, MLM bagus. Saya nggak jawab tuh, nggak jawab, saya diam. Makin lah saya ngunci kan, saya pertama langsung. Saya di luar tuh di ballroom, saya nggak mau masuk. Dia ngerayu saya lagi, di dalam aja, saya sudah bayar. Oh ya, kamu makan aja di dalam. Oh ya udah, saya makan dulu, abis snack ya. Saya snack, saya rokok lagi di luar. Saya perokok. Begitu saya masuk, saya belum ngambil snack, saya keluar lagi. Nah, lama dia Uber lagi, saya keluar. Dia Uber lagi. Di dalam aja, temenin aku nih. Oh gini. Ya udah, saya masuk lagi. Saya dengar Ciriana, Ciriana, Pak Budi tuh jelasin tuh. Dia kan kayak guru matematika tuh. Saya bilang kayak guru matematika pada saat itu. Lah saya nggak dengerin, semuanya saya nggak dengerin. Begitu saya keluar, bukannya saya nggak dengerin sih, ada beberapa pasti masuk ke saya, pasti masuk. Ah dari mana itu? Hitungannya kan gitu-gitu. Yeah. Masuk akal gimana itu? Gampang kalau udah sistematis kan gampang, kalau udah tinggal jelasin kan. Udah. Begitu keluar, dia tetap kekeh. Ini kenalin leader saya dari ujung sampai ujung perempuan semua. Tadi yang dua cowok itu siapa? Saya tanya itu. Oh itu leader tertinggi, ya kan? Busido. Oh saya nggak ngerti dah Busido apa, saya nggak ngerti. Intinya begini, nggak saya bukannya nggak dengan MLM itu benci, bukan. MLM itu sistemnya pasti bagus. Cuman beda, setiap perusahaan tuh ada beda-beda. Contohnya ada tutup poin, membership, ya kan? Itu subsidi hitungan perusahaan ya. Nah, cuma gini, kalau saya melihatnya begini. Pertama yang saya harus lihat pertama perusahaan, integritas, komitmen perusahaan dan tim, produk, ya kan? Integritasnya itu apa sih perusahaan? Undercutting. Ya, so paling benci undercutting. Kenapa? Saya pernah dulu ikut salah satu MLM, tapi saya berusaha untuk mau menjalankan, tapi saya produknya mau oke gitu ya. Tiba-tiba di suatu tempat apotek lah ya, separuh harga, udah saya stop. Nah kayak gitu saya nggak bisa gini, tangan saya nggak nyampe nih mau menyelesaikan. Saya nggak bisa punya kuasa untuk menyelesaikan itu kan, ya sudah stop. Ketemu lagi temen cerita, tiba-tiba ada dua di luar jualan separuh harga. Sudah itu tamat berarti. Saya tahu pasti itu perilaku persentase pasti oknumnya adalah member, ya kan? Nggak mungkin owner, founder gitu kecil kemungkinan itu pasti member. Nah, cuma kan saya nggak bisa ngatasi. Nah kalau perusahaan nggak ngatasi, apalagi kita nggak bisa ngatasi kan? Nah itu dia. Saya ketemu leadernya, saya nanya gini, siapa saya lupa, berani jamin nggak kalau di luar ada yang jual separuh harga kamu saya gugat. Dia bengong. Istri saya dengerin. Berapa hari kemudian, 2 hari, saya dikenalin ada salah satu leader, saya nggak sebut nama ya. Wah ini dari si A nih, dia promo, makin saya masuk ke dalam, makin kenceng dia promonya. Makin saya udah mulai mau masuk kan ke ruangan, promo. Dia sebutin nih si A penghasilan sekian, si B penghasilan sekian, si C penghasilan sekian gitu. Tiba-tiba 2 hari kemudian dia cerita, kemarin yang saya kenalin itu disuspend. Kenapa? Nah, ini sebetulnya contoh juga, tapi jangan jadi ini bukan korban sih, betul. Kebetulan gitu. Saya baca di WhatsApp-nya dia, coba perusahaan berani nggak kalau nggak ada
ini jangan perusahaan, ini saya sangat skeptis ini saya, wah pokoknya ini perusahaan ini mau ngambil duit dari member, saya bilang. Jadilah cari-cari, saya bilang. Dia nggak bisa jawab, pokoknya apa saya patahin terus. Terus dia kasih unjuk tuh, testimoni A, B, C, D, F, G dah. Udah lah, nggak usah tunjukin, ini dibayar perusahaan semua. Ekstrim nggak? Jadi kalau teman-teman ada yang prospek dapat lebih dari ekstrim dari saya, hebat. Saya bilang begini, itu yang testimoni dari ekonomi di bawah sampai berhasil dan testimoni produk dari sakit sampai sembuh, saya bilang dibayar perusahaan buat promo. Ada yang bisa jawab nggak kalau ada member yang baru mau di prospek? Siapa yang udah member di sini yang udah lama? Siapa yang bisa jawab itu? Dia nggak bisa jawab. Disuruh bilang begini, saya kenalin aja, cariin orangnya, beberapa yang testimoni itu, buktiin. Terus saya ikut lagi nih ke BSD, saya ikut, saya coba ikutin, dalemin, ikutin. Saya nggak mau ribut lagi, bukannya saya baru udah percaya sama AFC, tidak. Saya nggak mau ribut, saya ikut, nemenin, ikut. Saya Pak Budi lagi, Pak Yuk, dia ngincer saya ketemu 2 orang ini terus. dia nyeting, pasti nyeting, saya tahu tuh. Momennya pas saya mau ikut, beliau ini lagi, jagoan ini lagi dia itu. Saya bingung, dia lagi. Dia bilang kalau Pak Yun jelasinnya produk Moles ini Pak Budi bisnisnya. Akhirnya pelan-pelan saya dengerin Pak Budi nih teknik jelasin sistematisnya. Bagus nih jelasinnya. Saya kayak guru, jadi saya ngawasin dia bagus. Koyo jelasinnya bagus. Saya menilai, saya tidak masuk bahwa ini AFC bagus. Saya melihat orang ini bagus jelasinnya. Singkat cerita saya tetap nggak mau. Nah, akhirnya saya beberapa kan suka bareng. Tadi Koyo kan bilang saya suka berdua. Ketemu teman saya nih, dia bilang ini, Pi tawarin dong sini biar beli AFC. Closing, percaya nggak closing? Saya yang ngomong, saya nggak tahu AFC. Saya cuma begini sama teman saya. Lu tahu bini gua AFC nggak? Lu produk Jepang dong, makanan. Tapi saya nggak overclaim ya, saya nggak overclaim. Lu minum ini regenerasi sel dan bisa menutrisi. Saya baca sedikit dong. Closing, serius closing. Terus nggak lama ya singkat cerita ya, ketemu lagi si B gitu ya. Ih, kamu nggak tawarin ini dong B? Saya tawarin closing. Saya belum tahu produk, nggak tahu apa-apa. Closing. Saya bukan jago nih, dengerin dulu. Bukan jago, bukan. Udah bisa tinggalan ya Mas. Temen ya hoki, benar. Yang pertama hoki, kedua hoki, ya kan 3 hoki terus deh pokoknya. Suatu saat dia maksa saya minum Subarasi khusus itu namanya aja saya hafal karena saya masuk kiri keluar kiri kan, pokoknya yang biru ungu gitu. Nah dia taruh di meja tuh tiap pagi sebelum saya jalan, saya nggak sentuh. Dia santai, katanya efeknya nanti kalau liver ngantuk, kalau ini nggak. Nah itu saya dengar, udah dia kasih, saya tinggal, saya nggak minum. Dia telepon, tadi kenapa nggak minum? Nggak mau, nggak dibukain. Besoknya dibukain. Pagi bukain terus, rajin, malam dibukain, pagi malam. Suatu hari kedua atau hari ketiga saya ngantuk. 2 hari berturut-turut ngantuk. Jam 10 pagi, aneh. Ngantuknya kayak saya habis nggak tidur. Terus belum berasa, hari kedua masih begitu. Nah dia cerita, ada reaksi nggak? Nggak ada. Gengsi. Nggak ada. Kamu nggak ada ngantuk? Nggak ada. Saya ngomongnya bukan gitu, nggak ada. Yaudah dia tetap kasih minum gitu kan. Wah terus ada reaksi nih, saya diam aja tuh. Saya ada makan, saya ada reaksi, saya diam terus, saya minum terus. Saya udah mulai tuh, dia nggak ada, saya buka. Karena udah ada reaksi. Saya ekstrim, saya kalau mau tubuh saya minum obat-obatan apotik itu saya berani. Antibiotik 500 ml saya berani minum 6 sehari. Berani, yang penting cepat sembuh besok kerja lagi gitu. Singkat cerita lagi, saya belum yakin bener jalanin. Nah, oh ya, dilihat dari tim, ini timnya udah oke. Oh iya, kan tadi saya screening tuh, timnya udah oke nih, timnya udah masuk. Terus saya ngeliat Pak Ernest ketemu kan, saya ngeliat, saya perhatiin. Terus saya waktu itu ngobrol sama Pak siapa saya lupa, itu yang dia berhasil apa saya salamin, bener. Ya saya lupa pokoknya.
yang berhasil bisnisnya gitu ya. Terus salah satu juga Koyo saya tanya gitu kan. Nah tuh saya perhatiin tuh di di medsos ya, saya ada baca tuh di medsosnya Natali tuh ngambil medsos belum waktu itu upline-nya punya postingan dipakai karena kan baru jalan. Saya baca suatu saat ke Bali kita 2 minggu tiap hari pamer konnichiwa ya kan 200 300 saya diam aja tuh tiap hari di Bali dia nggak prospek nggak ngapa-ngapain cuman main aja duit masuk terus saya diam aja tuh saya ngeliatin tapi enggak saya tetap buka lempeng tetap gengsi ya bapak-bapak nih gengsi nih ya gengsi saya tahu dia sengaja makin gengsi saya makin dia tahu sengaja saya pada suatu saat sampai sebelum itu saya pernah bunyi handphone jam 12 malam waktu itu masih SMS ya. Ya, SMS. Sampai saya nanya gini, kamu setiap malam ada yang SMS jam 12 malam itu siapa? Saya itu paling nggak pernah pegang handphone siapapun, karena saya juga nggak mau dipegang kan, makanya saya nggak pernah pegang. Jadi sekalipun dia bunyi, saya nggak pegang. Cuma saya tanya, setiap jam 12 saya perhatiin itu bunyi, saya kaget, saya bilang gitu. Itu AFC, dikasih unjuk ini. Saya lihat dong setiap jam 12 masih saya celak loh perusahaan apa tuh masih pakai SMS. Pokoknya saya cari celah untuk menjatuhkan bukan sorry nih ya Pak Ernest bukan AFC saya jatuhin mentalnya dia tapi prinsip saya gini ini udah bagus tinggal mentalnya dia nih terus saya. Nah suatu saat saya sakit lumayan ekstrim. Jadi demam 39 tidak turun karena antibiotik udah kedua sama paracetamol udah kedua yang 600 mili itu turun 38,5 terus sakit kepala luar biasa udah intinya dari jam 9 sampai jam 6 saya sudah minum antibiotik itu 4 tablet 500 mili paten bukan generik sama paracetamol 4 500 mili. Nah waktu itu Natali ngasih apa tuh namanya ngasih Subarasi Utsukushi di air, tapi saya dicampur air, tapi saya nggak tahu ini Subarasi Utsukushi minum, tapi setiap jam 7 saya ngantuk, saya tidur, jam 7 saya ngantuk tuh, saya tidur, malam, tapi sakit kepala itu, saya mau naik ke kamar aja tuh, saya takut, gitu. Sakit kepala luar biasa seumur umur saya nggak pernah sakit kepala se ekstrem itu, padahal memang saya tukang sakit kepala loh. Saya 20 tahun tuh bawa obat mas sama bawa obat warung tuh kayak Paramek, Dekolgen, tapi saya Saridon. Istri saya kalau beli Saridon di apotek tuh 12, Slosin buat saya. Terus obat mas saya, ini saya nggak jangan bilang merek ya, Omeprazol, Lansoprazol, udah bukan Milanta, Roma, udah nggak ngaruh itu. Nah, buat saya nggak mempan maksudnya. Nah, saya tidur ngantuk, jam 10 dibangunin. Katanya jam 10, ini saya tahunya jam 10. Oh iya saya dibangunin, saya marah. Dia saturasi saya katanya 89. Saturasi saya 89. Pi, kamu bangun ke rumah sakit, ayo bangun. Jadi saya nggak boleh tidur, takut pingsan katanya. Saya bilang jangan bangunin, saya tidur lagi dapat tidur. Sakit kepala nih so. Ya di dia. Terus nggak lama dikasih lagi tuh air warnanya putih. Ya saya nggak tahu lah warnanya keruh. Itu saya mau muntah. Saya bilang gini, kamu tuh kelewatan dari tadi ngasih susu terus, dia bilang gitu. Terus dia bilang ini bukan susu. Nah itu saya kan udah mulai memori saya udah jelek gitu karena demam tinggi kan. Tiba-tiba saya bangun jam 4 pagi, lampu nyala, dia tidur. Wah berarti, nah istri saya ini nungguin saya ketiduran. Tapi saya gerah gitu loh, keringetan gitu. Saya ukur suhu saya 37, sakit kepala saya udah berkurang banyak. Terus jam 6 saya bangunin, saya tidur lagi jam 6 bangunin sarapan saya ke RSPP. Saya ke RSPP dia nanya, kenapa sekarang kamu udah seger begini mau ke RSPP? Kita mesti cek tuh swab PCR, saya bilang. Waktu itu masih ada COVID, masih ada Delta kalau nggak salah. Berangkat. Udah swab PCR negatif. Saya bilang, kamu tunggu di luar aja, jangan masuk UGD. Takut COVID kan? Saya masuk UGD.
pakai kursi roda saya. Dicek darah saya demam berdarah ternyata. Makanya sakit kepala luar biasa.